Thank you ha. Dalam hidup ini, terkadang sebuah pertemuan sederhana bisa mengubah segalanya. Seseorang yang awalnya hanya sekedar orang asing, perlahan bisa menjadi sosok yang terus memenuhi pikiran kita. Dan ketertarikan seringkali dimulai dari hal yang sederhana, seperti sebuah tatapan, perhatian kecil, atau sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Di video kali ini mengisahkan seorang wanita yang telah menjalani pernikahan selama 10 tahun. Tapi kini dia diusir oleh suaminya dan terpaksa menjalani kehidupan baru. Namun karena udah lama tidak merasakan kehangatan sentuhan pria, wanita ini malah bergairah melihat tetangganya yang kebetulan sama-sama hobi berbagi kehangatan. Ya, bagaimanakah cerita film ini selanjutnya? Oke, langsung aja. Ini dia kisah singkatnya. Cerita film ini berawal dari seorang pemuda bernama Arnel yang bekerja sebagai mekanik di bengkel milik pamannya yang bernama BJ. Sebenarnya Arnel ingin berhenti kuliah dan bekerja di bengkel BJ. Namun BJ melarangnya karena dia udah berjanji kepada ibu Arnel agar menjaga putranya sampai lulus. Abay, gusto mo bang pareho tayong patayin ng nanay mo? Sebagai paman yang baik, BJ juga ingin melihat Arnel lulus kuliah, dengan harapan Arnel bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi atau bahkan bekerja di luar negeri. Dan jika Arnel udah lulus kuliah, BJ memperbolehkannya untuk bekerja sementara di bengkel ini, sampai Arnel mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Ngayon, kung may oras ka pa, pwede ka naman sumideline. Tito, dami nga nakagraduate dyan na wala namang trabaho. Di saat Arnel sedang bermain game, dia tiba-tiba melihat wanita cantik bernama Sal, yang baru pindah ke kos kosong di depan bengkel. Arnel pun kemudian berinisiatif membantu Sal mengangkat barang-barangnya. Jadi Sal ingin memberikan tip kepada Arnel yang udah membantunya. Ang merenda mo? Ay, hindi na, okay lang, wag na. Sige na, huwag ka na mahiya. Di malam harinya ketika bengkel udah tutup, Arnel memanfaatkan kesempatan itu untuk bercocok tanam dengan wanita cantik bernama Jenna yang merupakan teman kuliahnya. Ternyata selama ini mereka berdua berstatus teman tapi mesra, sehingga Jenna ingin meresmikan hubungan mereka. Tapi Arnel beralasan kalau dia belum siap berpacaran. Hindi ka ba napapagod na ganito lang tayo? Keesokan harinya saat Arnel membuka bengkel, dia tiba-tiba melihat Sal yang sedang bingung akibat mobilnya bermasalah. Arnel pun kemudian menawarkan bantuan untuk memperbaiki mobil itu dan mengatakan kalau dia akan segera mengerjakannya agar Sal bisa memakai mobilnya besok pagi. Gabi. Bukas ng umaga, tapos na to. Problem, Sal. Basta ikaw. Singkat cerita, ketika mobil Sal udah diperbaiki, Arnel juga membantu Sal membawakan barang belanjaan Sal ke dalam kos. Dan waktu itu Sal mengajak Arnel untuk mengobrol. Di sini Arnel bercerita tentang statusnya yang masih kuliah. Tapi ketika dia ingin kembali ke bengkel, Sal yang merasa kesepian langsung menggoda dan membujuk Arnel untuk bercocok tanam. Di malam harinya, Jenna yang lewat di depan bengkel kebetulan melihat Arnel yang baru keluar dari kos depan bengkel. Sesampainya di rumah, Jenna yang curiga langsung bertanya kejadian barusan kepada Arnel. Tapi Arnel beralasan kalau dia sedang buang air di kos kosong tersebut. Jumingle lang ako. May nakigamit kasi ng... Mendengar alasan yang tidak masuk akal, Jenna lalu berpikir kalau Arnel sedang menyembunyikan sesuatu dan mengancam akan melaporkan kejadian itu kepada pamannya. Jenna pun kembali meminta Arnel agar mau meresmikan hubungan mereka, dan Arnel akhirnya terpaksa menuruti keinginan Jenna daripada Jenna melapor kepada pamannya. Doon kayo nagsisession. Sumbong kita sa tito. Sige na, tayo na. Totoo? Beberapa hari kemudian saat masuk kuliah, Arnel merasa sangat terkejut melihat Sal yang ternyata merupakan dosen baru mereka. Teman-teman Arnel pun mulai membicarakan tentang kecantikan dan seksinya Sal. Tapi Arnel hanya bisa terdiam karena dia takut Sal akan membongkar hubungan mereka. Nang hot na babaeng prof dito sa UNIB? Aba, oo. Ketika lagi asik mengobrol, Sal tiba-tiba aja menghampiri mereka, yang membuat Arnel merasa semakin panik dan sama sekali tidak berani berbicara kepada Sal. Namun Arnel kembali bertemu dengan Sal di depan toilet, di mana awalnya Arnel sempat meminta Sal agar mengakhiri hubungan mereka. Tapi mereka berdua malah terbakar api gairah dan langsung mantap-mantap.
Lalu, pada suatu ketika, Arnel merasa terkejut melihat Sal datang ke bengkel dan berbicara dengan pamannya. Ternyata Sal memberitahu BJ kalau Arnel berhasil mendapatkan beasiswa, yang membuat BJ merasa bangga karena Arnel masih bisa belajar walaupun dia bekerja sambilan di bengkelnya. Nanay mo. Ha? Mana ka talaga sa amin? Ma'am, mauna na po ako sa inyo. Sejak saat itu, Arnel dan Sal menjadi semakin mesra. Bahkan mereka berdua selalu bercocok tanam dimanapun mereka mau. Namun karena mereka terlalu sering mantap-mantap, kegiatan mereka akhirnya ketahuan oleh Jenna, yang kebetulan mampir ke bengkel untuk bertemu dengan Arnel. Keesokan harinya saat di kampus, Jenna langsung ngomel-ngomel kepada Arnel dan mengatakan kalau dia telah melihat Arnel dan Sal lagi bercocok tanam. Awalnya, Arnel ingin memutuskan hubungannya dengan Jenna, tapi Jenna mengancam akan melaporkan kegiatan Arnel dan Sal kepada Dewan Kampus jika Arnel berani mencampakannya. Tingin ko hindi talaga magandang idea tong naging tayo eh. Tutusin, pwede kong isumbong yung Miss Uso na sa school admin eh. Gara-gara ancaman tersebut, Arnel jadi takut melakukan kontak dengan Sal karena Jenna selalu mengawasi gerak-gerik mereka. Lalu pada suatu hari, Sal menelpon suaminya bernama Markus yang berencana untuk menikah dengan wanita lain. Oleh karena itulah, Sal diusir dari rumah mereka. Ayaw mo bang matapos na natin to as soon as we can? Beberapa saat kemudian, Arnel masuk ke dalam kos Sal untuk memberitahu kalau mobilnya udah selesai mereka servis. Pada saat itu, Sal meminta maaf kepada Arnel karena dia telah mengganggu hubungan Arnel dengan Jenna, sambil bercerita kalau sebenarnya dia telah diusir oleh suaminya. I'm sorry. Don't worry, I'll talk. Kasi pinalayas ako ng asawa ko. Setelah menjalani pernikahan selama 7 tahun, Sal divonis dokter kalau dia tidak bisa memiliki keturunan, hingga suaminya memilih untuk selingkuh dengan wanita lain yang sedang mengandung anaknya. Sal pun mengaku kalau dia merasa nyaman bercocok tanam dengan Arnel, sehingga dia meminta Arnel agar terus melanjutkan kegiatan mereka. Tapi Arnel menolak karena dia tidak mau menyakiti Jenna. Ituloy to. Mas magiging maingat tayo. Jenna, nagigilty pa rin ako tuwing nasasaktan ko siya. Karena Arnel menolak bercocok tanam, Sal kemudian sengaja memberikan nilai jelek kepada Arnel, yang membuat Jenna merasa marah. Saat itu juga Jenna langsung ngomel-ngomel kepada Sal, tapi Sal sama sekali tidak peduli dan mengatakan kalau Arnel lah yang harus mengerjakan tugas dengan baik. Do better on your assignment. Scholar ka pa naman at graduate. Melihat Sal yang tidak peduli dengan cara kasar, Jenna akhirnya menggunakan pendekatan yang lebih halus. Namun hal itu malah membuat Sal ingin mencoba hubungan antar wanita. Sejak saat itulah hubungan Jenna dan Sal menjadi semakin dekat, dan Jenna juga sering bertemu Sal untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah beberapa kali colek-colekan, Jenna kemudian memberitahu Arnel kalau dia telah merekam kegiatannya bersama Sal. Ternyata Jenna sengaja melakukan ini demi Arnel, karena dengan bukti rekaman ini dia bisa mengancam Sal agar tidak lagi mengganggu Arnel dan hubungan mereka. Ginawa ko to para hindi ka napahirapan ng Miss Uso na yan. Sebagai orang yang bersalah, Arnel ternyata tidak mau kalau Jenna terlibat dengan masalah ini, dan sebenarnya dia juga kasihan pada kondisi Sal yang diusir oleh suaminya. Namun Jenna mengira kalau Arnel udah jatuh cinta kepada Sal, sehingga dia merasa sangat marah kepada Arnel sampai-sampai Jenna sendiri mengalami kecelakaan. Keesokan harinya saat Sal sedang mengajar, tiba-tiba datang seorang dewan sekolah dan petugas yang meminta Sal untuk berbicara di kantor. Ternyata Jenna telah melaporkan kelakuan Sal kepada dewan sekolah, karena Jenna merasa sangat sayang kepada Arnel, dan dia tidak mau kalau Arnel sampai dikuasai oleh dosen brutal. Pada akhirnya, hubungan yang dimulai dari ketertarikan dan gairah tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Walaupun ada perasaan yang begitu kuat, tetapi belum tentu rasa itu datang dengan cara yang benar. Kadang-kadang gairah membuat seseorang menderita dan harus menahan kebutuhan yang belum tersalurkan. Tapi dari situlah seseorang sering salah mengambil keputusan, dan keinginan yang sesaat justru mengakibatkan konsekuensi yang lebih besar. Ya, itulah dia tadi alur cerita film yang berjudul Kalikot.
Jika penonton sekalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.